Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat biokimia? Hari ini kita akan membahas topik ke-10 dan ke-11 kita. Minggu lalu mungkin kita sebenarnya harus membahas ini ya, metabolisme asam amino. Nah, hari ini kita akan jadikan 2 part metabolisme asam amino ini ya, part pertama dan part kedua. Baik, kita akan mulai saja. Sebenarnya asam amino itu apa sih? Asam amino itu adalah monomer yang membentuk sebuah protein. Jadi tiap-tiap asam amino itu punya struktur dasar yang sama, terdiri dari atom karbon posat dan juga dikenal sebagai karbon alfa, terikat pada gugus amino NH2 dan gugus karboksil COOH dan atom hidrogen. Dalam lingkungan sel yang berair, gugus amino dan gugus karboksil ini terionisasi. Ionisasinya bagaimana? Ionisasinya itu dalam kondisi yang fisiologis. Dan demikian pula masing-masing itu punya struktur. Ada NH3 atau amino dan COO. Setiap asam amino juga mempunyai atom atau sekelompok atom lain yang saling terikat pada atom-atom pusat yang dikenal sebagai kelompok R. Jadi ada inti atomnya, kemudian di sampingnya ada sebuah kelompok atom yang disebut sebagai kelompok R. Kelompok R ini itu rantai panjang, punya karakter protein asam amino, termasuk ukuran, polaritas, dan pH. Jadi Bu Intan ulangi bahwa karakteristik protein asam amino itu adalah yang spesial atau yang istimewa dari asam amino, ukurannya, polaritas, dan pH. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. 75% asam amino itu digunakan untuk sintesis protein. Jadi fungsi utama dari asam amino itu digunakan untuk sintesis protein. Asam-asam amino ini diperoleh dari protein yang dimakan atau dari hasil degradasi protein di dalam tubuh. Nah, degradasi ini merupakan proses yang kontinu karena protein di dalam tubuh itu secara terus-menerus itu diganti atau protein turnover. Degradasi ya, jadi apa ya, kalau Bu Intan tanya nih pada saat UAS, apa yang dimaksud dengan degradasi protein? Jadi merupakan proses kontinu atau lanjutan, karena protein di dalam tubuh itu kan secara terus-menerus diganti harus, atau yang disebut dengan protein turnover. Jenis asam amino ada berapa Bu Intan? Ada asam amino yang non-esensial dan asam amino yang esensial. Kalau asam amino yang non-esensial itu dapat disintesis dari asam amino yang lain. Bisa disubstitusikan, bisa disintesis lagi oleh asam amino yang lain. Apa aja asam amino yang lain? Alanin, asparagin, aspartat, sitein, glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, tirosin. Jadi asam aminonya ini bisa disintesis oleh asam amino lainnya. Kalau asam amino esensial itu asam amino yang nggak bisa disintesis oleh tubuh, sehingga dia harus ada di dalam makanan yang dikonsumsi. Jadi kayak ditambahkan dari luar, diinput lagi dari luar, tidak ada di dalam tubuh secara alami. Ada arginin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, penilalanin,
treonin, triptofan, valin. Masih banyak lagi sebenarnya ya. Jadi kalian bisa bedain ya jenis asam amino yang non esensial sama jenis asam amino yang esensial. Kalau yang non esensial itu dia bisa digabungkan atau disintesis juga dari asam amino lainnya. Tapi kalau asam amino esensial itu nggak bisa disubstitusi, dia harus ada di dalam sebuah makanan yang dikonsumsi dan bisa di input dari luar. Oke, next, jalur metabolisme asam amino. Pertama, produksi asam amino itu dari pembongkaran protein tubuh tumbuhan. Diganti protein dengan diet ya, secara sintesis asam amino itu di dalam hepar. Kalau biasanya kalau di tubuh manusia di hepar. Tapi kalau di dalam tumbuhan cukup aja di dalam prosesnya ada di dalam tubuh tumbuhan. Pengambilan nitrogen dari asam amino. Jadi jalur yang kedua ada pengambilan nitrogen. 3. Katabolisme asam amino. Jadi energi melalui siklus asam amino. Ada siklus urea. Jadi ingat bahwa dari siklus asam terus dilanjutkan ke siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan. Jadi pemecahan asam amino. Sintesis protein dari asam-asam amino. Jadi kalau kalian lihat di sini ada beberapa panah ya. Panahnya itu yang dimulai dari dietary protein. Dietary protein ini adalah semacam pembongkaran protein tubuh. Kalau udah, kemudian digestion yaitu digesti protein. Jadi diet itu tadi letaknya di mana hepar, kalau pada manusia di hati. Tapi kalau di tanaman biasanya ada di batang, di badan tubuh tanaman. Nah, di amino asid, jadi kolam amino asam amino ini biasanya ada sintesis pada hepar di hati dan ada keluar masuknya body protein atau turnover karena mengalami yang namanya degradasi protein asam amino protein ini selalu mengalami degradasi untuk pembaharuan. Selanjutnya dikeluarkan ya nitrogen compounds, yaitu pengambilan nitrogen dari asam amino. Setelah diambil berlanjut ke katabolisme, ya kan? Katabolisme itu ada dua macam, yaitu asam amino asid, jadi citric acid. Jadi dia ada dua macam melalui siklus dari urea juga. Jadi ada siklus asam yang hubungannya dengan karbon nanti ya. Kemudian ada juga siklus urea yang hubungannya sama NH4 atau urea. Nah, tadi Bu Intan obrolkan sedikit mengenai degradasi protein. Sebenarnya degradasi protein itu apa? Ini bad news atau good news sih? Namanya degradasi itu kan kayak perombakan secara terus menerus. Tadi di awal ada yang namanya istilah turnover. Jadi secara begitu saja protein mendegradasi dirinya atau mengalami yang namanya suatu proses dietary. Karena apa? Karena dia memperbarui protein itu harus memperbarui dirinya. Nah, kemudian tripsin. Sebenarnya gimana sih prosesnya? Jadi protein itu pertama distimulasi ya. Stimulasi di dalam lambung. Kemudian stimulasi sekresi berupa HCl oleh sel-sel paralel di dalam tubuh. Biasanya ada pepsinogen